Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang saya cintai, yang saya sayangi, orang yang berilmu nanti disebut dengan al-alim. Kalau banyak maka menjadi al-ulama. Alimun, alimani, ulama. Ya. Lawan daripada al-alim adalah al-jahil. Dari kata kerja fi'il jahula, yajhalu, jahilun. Kalau banyak juhala, kalau banyak juhala, al-juhala. Orang yang berilmu, orang yang alim memang beda dengan orang yang bodoh, dengan orang yang jahil, ya, beda. Ngomongnya saja kadang-kadang beda. Orang jahil ya ngomongnya cerucus, tapi tidak tahu nanti ya benar salah, sopan tidak sopan, baik tidak baik, kadang kan begitu. Tapi kalau orang yang berilmu, ya nanti ngomongnya ya selalu yang bagus, yang baik. Nah, dari omongan sudah bisa dibedakan ini orang alim atau orang bodoh. Kalau jalannya orang alim, jalannya orang bodoh beda kayak. Orang bodoh nanti jalan ada kaleng kosong di tendang, rontok, ya senangnya dia. Nanti ditendang lagi, rontok. Itu siapa tuh? Orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Ya kalau orang yang alim, yang berilmu bukan ditendang tapi dipinggirkan. Dibuang. Iya. Nanti ketemu ranting, ketemu duri. Dia kena keinjak duri, dia balas dendam biar orang lain kena juga. Dihalangkan di jalan. Siapa itu? Lah, ya kalau orang yang pinter, yang alim bukan malah dipalangkan di jalan, justru dibuang. Jadilah orang pintar, jadilah orang alim. Nah, untuk jadi orang alim ya memang harus belajar. Laisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Iya, kita nyatatlah, iya, biar ada tambahan hafalan. Laisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Nah, ya, laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang lahir ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk tuh?
Tidak ada orang yang lahir tiba-tiba pintar. Tidak ada orang yang lahir lantas berilmu pengetahuan, lantas pintar. Tidak ada. Walaisa akhu ilmin, dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Iya. Oleh karena itulah ya memang ya kita berusaha jangan jadi orang bodoh lah. Jangan jadi orang yang bodoh. Berusaha untuk jadi orang yang alim, orang yang pintar, orang yang berilmu. Ya, maka itulah ya kalian ya justru siap mondok, siap nyantri supaya berilmu, supaya berwawasan, supaya tidak bodoh. Nah, ya, saya ulangi terjemahannya. Laisal mar'u yuladu aliman. Seseorang tidak ada yang lahir dalam keadaan berilmu, dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Udah ya. Satu. Saya tambah lagi satu. Iya. Nggak apa-apa, nanti nulisnya sekalian. Al-alimu kabirun wa in kana saghiran wal jahilu saghirun wa in kana kabiran. Wah. Cukup dua. Al-alimu kabirun. Orang yang alim itu, yang berilmu itu besar. Besar tentu bukan fisiknya, tapi besar namanya, besar kehormatannya, besar apanya lagi? Oh, wawasannya, pengetahuannya. Orang yang berilmu itu besar sekalipun dia kecil lah. Kecil-kecil cabai. Oh, nyambung. Ya, coba lihat lah. Orang kalau memang berilmu biar dia kecil, wah, tetap dipandang orang besar. Yang besar apanya? Yang besar nama baiknya, yang besar kehormatannya, yang besar justru kemuliaannya. Weh. Dicari orang, dihormati orang, sekalipun bukan minta dihormati, tapi dengan sendirinya dihormati orang. Wal jahilu saghirun wa in kana kabiran. Tapi sebaliknya orang yang bodoh kecil. Orang yang bodoh kecil. Sekalipun wah, begitu ngelihat bodoh ya besar ya, ternyata bodoh. Jadi kecil, maka iya, bukan masalah body, bukan masalah fisik, tidak. Iya, tapi benar-benar nilai itu, keunggulan itu, kelebihan itu ada tidaknya ilmu. Orang yang berilmu, orang yang punya kelebihan, maka dia menjadi orang yang besar, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang disegani, orang yang mulia. Tapi kalau tidak berilmu, ya udah. Nanti duduknya di pinggir-pinggir ya. Coba lihat kalau ada acara-acara apa, ya di pinggir-pinggir. Tapi kalau orang yang berilmu, biar datang terlambat. Oh iya, disuruh, ayo. Wah. Coba lihat, saya ulangi ya. Al-alimu kabirun.
Orang yang berilmu itu besar, besar nama baiknya, besar kehormatannya, besar kemuliaannya. Sekalipun bodinya kecil. Tapi sebaliknya, ya, al jahilu saghirun. Orang yang memang bodoh itu kecil. Kecil, ya, tidak terhormat, kecil, tidak, kadang-kadang tidak dihitung orang. Iya, kadang-kadang tidak dihitung orang. Sekalipun fisiknya besar. Nah, bagi kita kecil berilmu, besar berilmu. Nah, itu yang kita inginkan. Ya, artinya kecil bodinya berilmu, besar bodinya juga berilmu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya maka menjadi orang yang besar sesungguhnya. Karena besar ilmunya, besar wawasannya, besar kemuliaannya. Ya, anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi, ya, ini nanti ditulis ya, karena memang waktu kita tidak panjang, biar aja dulu, nanti jangan dihapus, nanti ditulis. Sumber dari segala sumber pengetahuan, sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Qur'an. Jangan lupa, jangan salah ya. Makanya kalian di sini interaksi dengan Al-Qur'an 24 jam. Saya katakan seperti itu. Sampai ngigau, lah kok ngigau ya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya orangnya ngigau, sampai ngigau aja Al-Qur'an, Masya Allah. Luar biasa kan? Lah, karena memang sudah benar-benar menjiwa, benar-benar ya setiap saatnya selalu Al-Qur'an. Ya tapi kalau di WC jangan juga ya. Baca Quran jangan. Iya. Kalau ingat di sini aja enggak apa-apa. Ya tapi ya jangan dibaca Al-Qur'an di WC. Sekalipun hafalan, apalagi bawa Qur'annya, ya tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, karena Al-Qur'an itu sumber ilmu pengetahuan, maka ya, Ahlul Quran itu memang luar biasa. Ahlul Quran itu benar-benar mengungguli nanti ahli yang lainnya. Kenapa mengungguli? Ya karena ya itu tadi, dia ya justru benar-benar Ahlul Quran berarti ahlul ilmi ya. Ahlul Quran berarti ahlul ilmi. Iya. Nah, pertanyaannya bagaimana ahlul Quran agar bisa juga menjadi ahlul ilmi? Nah, disinilah nanti ya tentu ya juga berjenjang. Nanti tentu juga ada tahapan-tahapannya. Al-Quran memang di samping kita baca, di samping kita hafal, Al-Quran hendaknya juga kita fahami. Memahami Al-Quran nanti memahami bahasa Al-Quran. Memahami Al-Quran justru kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Ilmu itu hanya milik Allah. Ya. Ilmu itu hanya milik Allah. Selain Allah tidak ada yang berilmu. Saya ulangi, Ustaz ulangi. Ilmu itu milik Allah. Selain Allah tidak ada yang berilmu. Ada yang berilmu diberi oleh Allah. Nyambung anak-anakku, alhamdulillah. Ada yang berilmu itu ya diberi oleh Allah. Justru ilmu itu berasal dari Allah. Yang berilmu itu hanya Allah. Makanya di dalam Quran kan banyak kata-kata ya, alim. Nah ini memang apa,
Sighah mubalaghah ya. Nanti kalian juga dilajari nahu oleh Ustadz Joko ya. Sighah mubalaghah bentuk superlatif. Alim biasa diartikan maha berilmu, maha mengetahui. Alim. Nah, di dalam Quran banyak kata-kata alim. Wallahu sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Jadi sekian banyak ayat Quran memang menyebut kata-kata alim ya, yang semuanya memang dialamatkan ke Allah. Nanti kalau ke manusia ya, kalau ke makhluk alim berilmu, tapi ilmunya berasal dari Allah, ilmunya diberi oleh Allah. Allah di dalam firman-Nya mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak kuberi ilmu, maaf, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Iya. Jadi jangan salah ya. Oh, alim tapi kemudian sombong. Wah, enggak benar juga. Ya, alim kemudian merasa alim sendiri. Ya, enggak benar juga. Iya. Ada salah satu distrik ya, kawasan di Irak itu yang namanya keren banget, enak didengar ya. Di wilayah apa tadi? Di wilayah Irak ya. Nama wilayah tersebut, distrik tersebut Surra Manro'a. Kalau diterjemahkan itu akan dibuat seneng orang yang melihatnya. Hebat juga nama kota, nama kampung ya, ternyata seperti itu ya, luar biasa kan. Kok ada aja yang terpikir gitu. Surra Manro'a, akan dibuat bahagia siapa yang melihat. Masya Allah. Nah, di distrik itu, di daerah tersebut ada tulisan misluka kasir, misluka kasir. Kalau diterjemahkan, orang kaya kamu banyak ya. Orang kaya kamu banyak. Apa ini maksudnya nih? Misluka kasir, orang seperti kamu banyak. Ini mengingatkankah atau apa ini? Coba belajar ya memahami kata-kata. Ini kata-kata ini mengingatkankah, menyadarkan orangkah atau apa? Orang yang seperti kamu banyak kok. Lah, ini menyadarkan, mengingatkan ya, atau apa? Nah, mengingatkan. Orang yang hebat seperti kamu banyak. Orang yang berilmu seperti kamu banyak. Bukan hanya kamu, makanya jangan sombong. Nah, itu kan kalau diurai ya, kalau diurai seperti itu. Misluka kasir, orang yang seperti kamu banyak, bukan hanya ada, banyak. Kamu hebat, yang lebih hebat dari kamu juga ada. Apalagi kamu pintar, yang lebih pintar dari kamu juga. Ya, nah sehingga ya memang kata-kata yang tertulis itu sebenarnya menyadarkan orang ya, agar jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa pintar sendiri, jangan merasa kaya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau merasa bodoh sendiri boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh. Saya merasa bodoh sendiri. Begitu merasa bodoh mau belajar. Jangan sudah bodoh ndak mau belajar ya jangan. Nah, anak-anak didik yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa?
Sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Ilmu itu seluruhnya berasal dari Allah. Manusia hanya diberi oleh Allah. Diberi. Adam diberi oleh Allah ilmu. Sebelum diberi oleh Allah tidak tahu apa-apa Adam. Coba ayatnya apa yang berbunyi, ya? Ayatnya apa yang menjelaskan ini? Bahwa Adam itu diberi oleh Allah ilmu. Adam itu diajari oleh Allah. Ayo yang tahu ayatnya. Tahu Zahir. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Adam diajari oleh Allah. Bukan tahu dengan sendirinya, diajari nama-nama ini. Ya, pohon kayu, ini binatang, ini manusia, ini buah dan seterusnya. Yang ngajari siapa? Allah. Nah, makanya anak-anak didik, ya kita ya memang ingin berilmu itu ingin diajari. Ya. Yang ngajari siapa? Yang ngajari Allah. Tapi lewat nanti Al-Quran. Al-Quran bagaimana kita pelajari, kita dalami, ya sehingga kita sebenarnya belajar dari Allah, dari Al-Quran, dari ilmu Allah. Nah tentu saja wasilahnya adalah manusia. Wasilahnya adalah manusia, ya guru-guru, ya para ustadz, ya ngajari, ya ilmu yang memang ilmu yang benar, hanya ilmu yang bersumber dari Al-Quran, ya ditambah nanti As-Sunnah. Kalau bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti ilmu bukan yang benar, pasti ilmu yang tidak benar, ya. Nah, oleh karena itulah, ya nanti kalian juga akan jadi rijalud dakwah, jadi dai, jadi para pendakwah. Ya, untuk bisa berdakwah itu harus banyak ilmunya. Ya, untuk bisa berdakwah itu harus benar-benar mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah. Ya, anak-anak didik yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran memang luar biasa. Ya, Al-Quran memang luar biasa. Dia keseluruhannya adalah ilmu. Dia keseluruhannya adalah memuat ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan alam, ada biologi, ada astronomi, ada antropologi, apalagi ada ilmu kimia, ilmu fisika. Pokoknya semua ilmu itu berasal dari Al-Quran. Manusia cuman menggali saja. Manusia cuman ya mencari saja. Tapi semuanya berasal dari Allah. Semuanya nanti terbukukan dalam Al-Quran, ditambah dengan yang terpampang di jagat raya. Ya, saya ulangi. Ilmu Allah itu ada dalam Al-Quran. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat Quran, al-ayah al-Qur'aniyah. Kemudian ada pula yang terpampang di jagat raya, di alam semesta maya pada. Nah, itulah nanti yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Bulan, bintang, matahari, planet, galaksi, dan seterusnya. Ke bawah, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, semak belukar, ya, Sahara, Irawadi, Gangga, jurang, lautan, daratan, gunung, dan seterusnya.
Semuanya itu adalah ayat-ayat Allah. Semuanya itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Untuk dipelajari, untuk digali, untuk diteliti. Itu ya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Firihabil ilmi. Nikmatnya luar biasa di taman ilmu pengetahuan. Taman ilmu pengetahuan Al-Quran. Makanya berinteraksi dengan Al-Quran itu nikmat. Nikmat. Berinteraksi dengan alam juga nikmat. Nikmat luar biasa. Melihat alam subhanallah. Melihat alam masya Allah. Melihat alam alhamdulillah. Melihat alam la haula wala quwata illa billah. Nah ini kan. Iya. Iya. Bagian yang terakhir, iya. Tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu memuat, mencakup macam-macam cabang ilmu pengetahuan, seluruh cabang ilmu pengetahuan. Nah, ada yang memang juga luar biasa di dalam Al-Quran, yang merupakan kemukjizatan Al-Quran. Ternyata bahasa Al-Quran itu juga banyak sekali yang memang bahasa-bahasa, ya apa, bahasa-bahasa puisi, ya bahasa-bahasa yang sastranya luar biasa. Iya, coba lihat aja, kan kalian sudah bisa menikmati kan, benar-benar luar biasa susunan kata-katanya. Iya, saya coba pinjam Qurannya, mana Qurannya? Buka surah Al-Adiyat, bukakan. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khair lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Lah kok Ustadz baca begitu? Memang ini Masya Allah puitisnya luar biasa. Saya ada pengalaman, Ustadz ada pengalaman yang memang sangat ya memang menyenangkan. Ustadz ya masih di SD, waktu itu kelas 4 SD. Ya, waktu itu kelas 4 SD disuruh baca puisi. Ya, puisinya adalah adaptasi surah Al-Adiyat. Ya, mana tadi Qurannya? Iya. Jadi puisinya adalah adaptasi surah Al-Adiyat. Iya, arti adaptasi ini menyesuaikan dengan surah Al-Adiyat. Tidak persis, tapi dicoba disesuaikan. Ya, karena memang bahasanya bagus banget. Ya, Allahu Akbar mata saya. Iya. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kukunya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di pagi hari, sehingga membuat debu berterbangan, lalu menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar.
ingkar kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta sungguh berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersembunyi dalam dada dinampakkan, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Surah Al-Adiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya, ya coba kalian yang memang sempatkan saja berpikir, nanti ada waktu-waktu senggang, bagaimana Al-Quran ini diberdayakan untuk hal-hal yang memang positif. Ya, kalian akan terinspirasi dari Al-Quran. Iya, Masya Allah. Ini tentang bulan, luar biasa ternyata. Wah, ini tentang ikan, luar biasa ternyata. Belajarlah membaca kemudian merenungkan ayat Al-Quran, nanti akan terinspirasi dengan sendirinya. Termasuk boleh saja nanti kalian ada yang berbakat sastra, ya, berbakat sastra, berbakat jadi seniman, tapi seniman yang muslim. Nah, itu yang memang kita harapkan nanti dari santri-santri, ada nanti ada yang sastrawan, ada yang seniman, ada yang dai, ada yang penceramah, ada yang dan seterusnya dan seterusnya. Yang kita harapkan di situ ya memang modalnya luar biasa. Modalnya adalah Al-Quran. Iya. Saya terakhir akan membacakan oret-oretan saya. Iya. Kalau tadi surah Al-Adiyat, ya ini oretan-oretan saya sendiri. Ya. Saya mencoba menginspirasi anak-anak didik. Kalian itu Masya Allah, manusia yang memang diciptakan oleh Allah, diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi jiwa. Ya, sehingga gunakan akal ya untuk berpikir, gunakan hati untuk merenung, jiwa yang Allah bahasakan dengan kata-kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan oleh Allah. Maksudnya adalah digerakkan oleh Allah. Adanya kecenderungan, ada kecenderungan baik, ada kecenderungan yang tidak baik. Tapi oleh Allah kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya, buntung alias rugi orang yang mengotorinya. Ya, Masya Allah, bahasa Quran ya enaknya didengar, luar biasa ya, luar biasa. Tapi ya sekali lagi memang bertahap ya, bertahap ya. Saya akan berpuisi ini mencoba menginspirasi anak-anak. Iya. Siapa dirimu? Buah karya Najmuddin Ibnu Asil. Siapa dirimu? Dirimu di mata Allah adalah akhir perjalanan hidupmu. Dirimu di mata manusia adalah jejak digitalmu.
Siapa dirimu? Dirimu di mata Allah adalah akhir hayatmu. Tapi jangan sekali-kali kau tertipu oleh angan-angan kosong sesuai dengan egomu yang hanya memperturutkan nafsu. Bukankah kematian bisa datang sewaktu-waktu menjemputmu? Setelah ini, besok, pekan depan, atau entah kapan, tak ada yang tahu. Siapa dirimu di saat kau sudah terbujur kaku? Kau merintih dan merintih pilu, penuh penyesalan, seraya minta tempo barang sesaat untuk sebuah pertobatan. Farji'na na'mal sholihat inna muqinun. Ya Allah, ya Allah, kembalikan kami Allah ke dunia barang sesaat kami telah meyakini kebenaran ajaran-Mu ya Allah. Sayang, sudah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang membatasi kita siap-siap untuk sholat Isya. Jangan ada yang tidak menulis. Tulis, nanti pertemuannya akan datang, saya minta hafalannya. Iya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.